Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam kehidupan kita berusaha untuk bekerja, ya, mengisi kehidupan kita. Ya. Setiap hari banyak orang yang belum mendapat pekerjaan berusaha untuk mencari pekerjaan dan seterusnya. Nah, ujung-ujungnya pekerjaan ini mendatangkan rezeki, mendatangkan hasil, mendatangkan berkat. Dan kalau boleh dikatakan, bagian terbesar peruntukan dari hasil pekerjaan kita itu juga adalah untuk makan dan minum. Tetapi apakah hidup kita selesai di situ atau hanya itu? Saya tidak akan berbicara soal makan dan minum lebih jauh. Tetapi saya mau mengambil sisi lain dari apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Dalam usaha dan pekerjaan seluruh kegiatan kita, mari kita menyadari bahwa seluruh kegiatan kehidupan kita ini, pekerjaan, kehidupan keluarga, kegiatan-kegiatan yang banyak terjadi dalam kehidupan kita, mari kita senantiasa menyadari keterlibatan Allah di dalamnya. Dan itu kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Keterlibatan Allah ini tidak hanya lalu memberi pekerjaan, memberi kesempatan pada kita, tetapi juga untuk menyelamatkan kita di dalam kegiatan hidup kita itu. Dan ini tidak boleh kita lepaskan sedikit pun dari kesibukan pekerjaan kita. Di dalam proses pekerjaan itu Allah menyelamatkan kita. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kalau di dalam seluruh kegiatan kita itu Allah menyelamatkan kita, maka poinnya adalah mari kita senantiasa mempunyai arah ilahi di dalam kehidupan ini. Arah ilahi berarti kita tidak pernah melepaskan diri dari kesadaran akan kehadiran Allah di dalam seluruh kegiatan kita. Arah ilahi itu berarti kita menyadari kehadiran Tuhan, kita menyadari berkat Tuhan, kita menyadari kesempatan yang Tuhan berikan pada kita, dan kita menyadari kita mau membawa kemana hidup kita ini, membawa kemana keluarga kita, membawa kemana komunitas kita, arahnya ke sana, yakni kepada Dia yang telah memberikan kesempatan itu. Ya. Saya sangat kagum dengan seorang misioner yang mengikuti rapat keluarganya pembentukan panitia untuk perkawinan keluarga. Nah, dia mengikuti, dia kan masih kecil. Setelah proses berjalan, sudah mau selesai rapat, terbentuk ada panitia tamu, ada panitia macam-macam. Lalu kemudian dia bertanya, kenapa tidak ada seksi liturgi? Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, coba lihat dalam kepanitiaan perkawinan, semua seksi sudah ada dan seterusnya. Sang misioner yang kecil ini bertanya, kenapa tidak ada seksi liturgi? Itu berarti anak ini menangkap bahwa perlu ada seksi liturgi untuk mengarahkan seluruh kegiatan ini kepada Dia.
Ini mungkin sederhana, tetapi sangat bermakna artinya. Bagaimana mengarahkan hidup kita, kegiatan keluarga pada arah ilahi itu. Ya. Maka memang Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, sangat terasa dalam pemberkatan perkawinan di gereja. Itu langsung ketahuan kalau ada yang seksi liturgi, ada yang tidak. Seksi liturgi mungkin dipandang sangat sederhana, tetapi kesadarannya di sana supaya seluruh kegiatan kepanitiaan ini, kegiatan keluarga di dalam berkat, bingkai, dan juga diarahkan kepada Tuhan yang mengasihi, kepada Tuhan yang mempertemukan keluarga, dan seterusnya. Nah, memang Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita pahami. Kita memang perlu mempertimbangkan, memperhitungkan kegiatan-kegiatan kita di dunia. Perlu merancang, perlu mengerjakan, perlu pemikiran untuk langkah-langkah ke depan. Dan Allah mengendaki itu. Tetapi hadirkanlah Allah di dalam supaya perhitungan-perhitungan kita sebagai manusia diberkati, dilindungi oleh Allah. Tidak bisa dipisahkan bahwa seluruh kegiatan kita di dunia ini itu bagian dunia kita. Nanti baru kepada Allah. Harusnya seluruh kegiatan itu menjadi kegiatan yang diarahkan dan dihadirkan Allah di dalamnya. Maka bisa dikatakan bahwa rencana Allah berjalan juga di dalam pertimbangan dan perhitungan-perhitungan kita manusia. Ya, seperti anak misioner tadi yang mengusulkan supaya di dalam panitia itu juga ada seksi liturgi. Kalau tidak ada seksi liturgi, mau pimpin doa rapat saja baku tunjuk-tunjuk siapa yang pimpin doa. Atau mau makan baku tunjuk-tunjuk siapa yang mau pimpin doa makan. Seolah-olah ya sekedar bahwa kita ingat Tuhan. Sekedar. Tetapi kalau ada seksi liturgi, lalu dia akan mengatur siapa yang memimpin doa pembukaan rapat, siapa yang memimpin doa makan. Itu berarti kesadaran penuh akan hidup kita yang kita arahkan pada yang ilahi. Oleh karena itu, kalau ada kesadaran seperti ini dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus, lalu kita senantiasa setiap hari disadarkan supaya kita menjadi manusia yang baru. Paulus mengingatkan kita agar kita tidak kembali kepada kekafiran, tetapi terus berusaha untuk mengenal Kristus dan membina hidup kita sesuai dengan pengenalan ilahi, menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru. Kita tidak berpikir pada hal-hal yang besar, tetapi seperti misioner tadi, hal yang sangat sederhana, tetapi mengingatkan kita untuk berbalik dari sikap kita yang lupa atau sangat mengabaikan kehadiran Tuhan menjadi orang yang sungguh menyadari kehadiran Tuhan, menjadi manusia baru. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, dalam bacaan Injil memang berbicara tentang roti dan seterusnya. Tetapi saya mau mengajak kita untuk melihat poin ini. Kalau kita dan siapa saja mengenal Yesus, pengenalan kita akan Yesus ini akhirnya membahagiakan orang lain. Poinnya itu. Kalau kita mengenal Yesus, maka kita akan membahagiakan orang lain. Tidak ada orang yang mengenal Yesus yang kemudian menjadi pendendam.
menjadi pembenci. Tidak ada. Justru karena Yesus sendiri mengajak kita untuk mencintai sesama. Ya. Kalau pipi kita yang satu ditempeleng, kasih pipi yang satu. Ya, justru untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang membuat orang lain berbahagia dari pengenalan kita akan Yesus itu. Panitia Pesta Pelindung Paroki kita yang ke-38, sekaligus juga panitia Lomba Kor Antar Rukun gelombang ketiga, melaksanakan banyak kegiatan-kegiatan dalam rangka persiapan untuk sampai ke sana. Saya harap bahwa kegiatan-kegiatan itu semua membahagiakan kita. Ada yang menarik sedikit. Di saat panitia berbahagia, bersukacita, dan menarik panitia tahun ini ya, mereka mengatakan demikian dalam beberapa rapat. Pastor, kami berusaha supaya panitia ini tidak perlu membuat proposal untuk mencari dana. mencari dana. Maka kami mau mengadakan kupon kasih. Mari kita dengar baik-baik ya, kupon kasih. Memang lebih sering dan kita dengar di banyak tempat sering disebut sebagai kupon undian. Kita tidak menyebut kupon undian, tetapi kupon kasih. Kupon kasih berarti kita mau mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan bersama ini, rencana bersama ini untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kita arahkan kepada yang ilahi untuk mensyukuri rahmat dan berkat Tuhan yang telah memberi kesempatan pada kita untuk menjalani kehidupan bersama sebagai satu komunitas paroki ini selama 38 tahun. Ya. Bapak Ibu masih ingat bagaimana proses-proses awal dari paroki ini? Banyak kesulitan dan tantangan. Ya. Nah, kembali kepada kupon kasih tadi. Sekali lagi bukan kupon kasih. Bukan kupon undian. Memang ada undian tapi bukan maksudnya itu. Apalagi bukan kupon judi. Bukan kupon judi. Kadang-kadang saya berpikir yang langsung sampai pikirannya pada kupon judi mungkin orangnya sering main judi. Sehingga pikirannya langsung ke sana. Bukan. Ini adalah kegiatan untuk mengarahkan hidup kita mengambil bagian dalam kasih Tuhan untuk mensyukuri berkat Tuhan yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu menyumbang 20.000 satu lembar. Mungkin Bapak Ibu merasa sangat kecil, tetapi itu sangat besar nilainya kalau kita sungguh mengasihi Tuhan. Saya senang mendengar dari panitia mengatakan demikian. Ada umat yang mau dikasih 1 lembar, dia bilang, jangan, kasih saya 2 blok. Luar biasa ya. Kasih 2 blok berarti 2 blok itu kali berapa ya? Kali 100 kali 20.000 4 juta ya. Itu justru karena kesadaran akan mau mengambil bagian dan terlibat. Memang ada pertimbangan, perhitungan, tetapi semua itu disatukan dalam kesadaran akan kehadiran Allah, dan kemudian hidup kita, kegiatan kita arahkan ke sana. Kembali kepada bacaan Injil, mari kita semakin mengenal Yesus. Dan semakin mengenal Yesus, akhirnya kita juga semakin menjadi orang yang membahagiakan
orang lain. Bapak Ibu mau menjadi orang yang membahagiakan orang lain? Mau. Sedikit sekali yang mau. Mau? Amin, puji Tuhan.